Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah dan wajib bersyukur kepada Allah, karena itu merupakan kewajiban dari kita semua. Karena dengan kita bersyukur, nikmat akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, ini kata Allah, aku akan tambah. Jadi nikmat yang diberi sama Allah akan ditambah sama Allah. Tetapi di sini juga Allah mengingatkan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Merupakan kenikmatan yang sangat besar, di mana Allah kasih taufik pada kita bisa duduk sama-sama di masjid yang mulia ini untuk belajar ilmu agama, membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya kita berharap Allah beri ilmu pada kita. Kita mengerti tentang agama Islam, yang dengannya pula Allah angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, kita terus bersabar untuk belajar hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini merupakan jalan kemuliaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Semoga Allah angkat derajat kita semua dengan ilmu ini. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan bahas sebagian fawaid dari hadis yang pekan lalu kita bahas. Anda perhatikan fawaidnya sangat-sangat bagus sekali, ya, dari hadis yang kita bahas pekan yang lalu itu. Oleh karena itu Anda minta Ustadz Aris juga untuk membacakan hadisnya dan terjemahannya, ya. Yang kemarin, ya. Nah, tafadhal. Qala al-muallif rahimahullah an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha anna Aba Amr bin Hafsin talaqaha al-battah wa huwa ghaibun, wa fi riwayatin talaqaha thalathan fa arsala ilaiha wakiluhu bi sya'irin fasakhitathu faqala wallahi ma laki alaina min syai'. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال
tilkim ra'atun yaghshaha ashabi i'taddi 'inda ibni ummi maktum fa innahu rajulun a'ma tad'ina thiyabak fa idza halalti fa'adhinini faqalat falamma halaltu dzakartu lahu anna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Aba Jahmin khatabani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an atiqihi wa amma Muawiyatu fasu'lukun la mala lahu ankihi Usama ibn Zaidin fakarihtuhu thumma qala anki Usama ibn Zaidin fanakahtuhu faja'alallahu fi khairan waqtabattu. Fatimah binti Qais menuturkan bahwa dirinya dicerai oleh Abu Amr bin Hafs tatkala Abu Amr bepergian. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia mentalak Fatimah dengan talak 3. Abu Amr mengirim utusannya dengan membawa gandum. Oleh karena itu Fatimah menjadi marah. Wakil tersebut lalu berkata, engkau sudah tidak memiliki hak terhadap kami sedikit pun. Fatimah lalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi lalu bersabda, engkau sudah tidak berhak mendapatkan nafkah darinya. Dalam lafal yang lain dikatakan tidak pula tempat tinggal. Nabi lantas memerintahkan Fatimah untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syuraik. Nabi kemudian bersabda, wanita ini sering dikunjungi para sahabatku. Oleh karena itu habiskanlah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah orang yang buta sehingga engkau bisa melepas pakaianmu yaitu hijabmu, melepas pakaianmu, hijabmu. Jika masa iddahmu telah habis maka beritahulah aku. Fatimah berkata, ketika sudah habis masa iddahku lantas aku menceritakan kepada Rasulullah bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jaham hendak meminangku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Jaham adalah orang yang suka bepergian jauh, sedangkan Muawiyah adalah orang yang miskin, tidak punya harta sedikit pun. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Akan tetapi Fatimah merasa enggan dengannya. Nabi lantas bersabda lagi, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Fatimah pun lalu menikah dengan Usamah. Allah menjadikan kebaikan pada Usamah sehingga Fatimah pun menjadi bahagia bersamanya. Baik, barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan pembahasan faedahnya. Ya. Kemarin sampai faedah yang keberapa, ikhwan? 12. Ya. 12 ya. Ya, ini bolehnya berkhitbah gitu. Oh ya, ada yang Anda loncarkan? Iya. Nah. Berikutnya jawazu istimali al-majaz. Bolehnya menggunakan bahasa kiasan, majaz. Bolehnya menggunakan bahasa kiasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, menceritakan tentang kondisi dari Abu Jaham. Ya. Rasul bilang, amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham itu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ulama menafsirkan dengan 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, suka mukul. Tafsiran yang kedua, kathirul asfar, suka melakukan safar. Jadi suka mukul dan suka melakukan apa? Safar. Ya. Nah, ini bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ya, berarti yang kemarin kita bahas bolehnya berkhitbah, meminang wanita, ya, selama wanita itu belum menerima pinangan orang lain sudah ya. Ya. Berikutnya, jawazu dzikril ghaib bima yakrahu ala wajhin nushi wa la yakunu dzalika min al-ghibatil muharramah. Bolehnya menyebutkan orang ketiga
dzikrul ghaib, bolehnya menyebutkan orang ketiga dengan sesuatu yang dia tidak sukai, ala wajhin nasih atau ala wajhin nusih, atas sisi penasihatan, jadi dalam rangka menasihati, ya. Dan itu bukan termasuk ghibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua sahabat yang datang. Kata Fatimah, ya, datang kepadaku, yakni Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham datang menghitbahku. Lihat, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham, dua sahabat yang mulia, bareng atau bukan bareng, ya, artinya mendatangi, bisa bareng bisa tidak, ya, mendatangi Fatimah bint Qais dan mengkhitbah Fatimah bintu Qais, ya. Dan kita tahu Fatimah bintu Qais ma'ruf, wanita cantik, dikhitbah oleh dua sahabat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tapi belum diterima oleh Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais ingin tahu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun Muawiyah, adapun Abu Jaham, beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak meletakkan tongkatnya dari ini pundaknya. Artinya dia suka mukul atau dia tukang safar. Adapun Muawiyah fasu'lu, kata Rasul, dia miskin. Rasul SAW menjelaskan keadaan Abu Jahal dan Muawiyah bukan dalam rangka ghibah, tapi dalam rangka menasihati siapa? Fatimah, supaya Fatimah tahu kondisi dari dua sahabat yang datang kepada beliau yang ingin berkhitbah, supaya tidak menyesal setelah menikah nanti. Dikasih tahu, kata Rasul, Abu Jaham tukang mukul atau tukang safar, adapun Muawiyah enggak ada harta, tidak ada hartanya, ya. Tapi seandainya Fatimah binti Qais menerima, boleh tidak? Boleh, ya, dikembalikan kepada wanita itu setelah dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan termasuk ghibah, ya. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ada beberapa perkara yang tidak termasuk ghibah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ada 6 perkara yang ini bukan termasuk ghibah. Kata beliau, al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, ya, bahwa membuka aib, gitu, tidak termasuk ghibah dalam 6 perkara. Dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Yang pertama adalah orang yang dizalimi. Yang kedua, orang yang mengenalkan. Yang ketiga, orang yang sedang memberi peringatan. Walimudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Ini kata ulama menyebutkan tentang masalah ini. Yang keempat adalah orang yang menampakkan kefasikan, melakukan maksiat dengan terang-terangan. Yang kelima, wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Dan yang keenam adalah orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. 6 perkara ini tidak termasuk ghibah. Kita jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang dizalimi. Ketika ada orang dizalimi,
Jadi orang zalim ini memiliki kekuatan. Kemudian dia ingin melaporkan kepada yang berwajib, yang berwenang. Dia sebutkan namanya fulan begini, ya, supaya dicegah kezalimannya. Disebutkan namanya, disebutkan perbuatannya, dan ini tidak termasuk ghibah. Ini yang pertama, mutadzalimin, orang yang dizalimi. Yang kedua, wa mu'arrifin, orang yang sedang memberikan takrif, mengenalkan orang lain. Misalkan ada orang nggak dikenal datang kemari, dia nanya Zaid, dan Zaid di sini ada 3 orang. Yang satu orangnya pincang misalkan, dia menginginkan Zaid yang pincang. Ya, kenal nggak sama Zaid? Zaid yang mana? Di sana ada 3. Zaid yang pincang itu loh. Gitu. Ini tidak termasuk apa? Ghibah. Walaupun menyebutkan kekurangan dia, pincang. Ya. Ini dalam rangka mu'arrif. Yang ketiga, wa muhadziri, orang yang sedang memberikan apa? Tahdzir, peringatan. Peringatan akan bahaya. Apalagi bahaya tentang masalah agama. Bahaya masalah agama itu. Ya tidak. Ada orang menyusup di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum tahu dia Syiah misalkan. Dia akidahnya apa? Syiah. Dia pura-pura Ahlus Sunnah. Antum tahu tulisannya atau gaulnya dan seterusnya, dia menghina para sahabat dan seterusnya. Tapi pas masuk di komplek Ahlus Sunnah, dia nyusup pura-pura Ahlus Sunnah. Bahkan dikasih meja untuk ngajar, untuk memberikan ceramah kajian. Antum tahu dia Syiah. Taib, antum kasih peringatan, hati-hati sama fulan, dia Syiah. Boleh tidak? Boleh. Ini dalam rangka apa? Mentahzir, memberi peringatan. Ini bagus. Karena kalau misalkan tidak dikasih tahu, lama-lama orang tertarik, nanti jadi apa? Syiah. Ini yang terjadi. Atau ada orang takfiri suka ngebom, atau kawan-kawannya takfiri, kawan-kawannya suka kafirkan orang misalkan. Kemudian antum tahu dia takfiri, ya kan? Kemudian dia ngisi kajian, dia bahaya. Boleh nggak antum kasih tahu ini takfiri, hati-hati? Boleh. Apakah termasuk ghibah? Bukan. Justru antum kalau diam, antum khianat sama umat. Khianat tidak? Orang nanti bawa ngebom semua atau rusak nanti. Ini yang keberapa? Ketiga. Muhadziri. Anak pernah zaman tahun berapa itu di Cimanggis juga, anak kasih tahu fulan takfiri, langsung jelas-jelas. Anak langsung bilang begitu. Dan memang saya sudah meyakini dia takfiri, karena dia meyakini bahwa Indonesia kafir. Kemudian para masyayikh dia sebutkan sesat, Syekh Utsaimin disesatkan. Kemudian saya bilang takfiri. Sebagiannya enggak percaya dan nuduh saya menjadi neo murji'ah. Lihat, Anda dibilang neo murji'ah itu tahun lama itu. Di sini Cimanggis. Neo murji'ah. Lama, apa yang terjadi? Ledak akhir. Bom. Iya. Dan sebagian mereka bukan masuk rumah sakit, masuk penjara. Ini terjadi. Dan alhamdulillah yang nurut tidak masuk penjara. Ya. Nah, itu dia, ini muhadziri. Dan ini boleh tidak ikhwan? Boleh. Ya. Dan bukan termasuk ghibah. Kemudian yang keempat, walimudhirin fisqan, dan orang yang menampakkan kefasikan. Orang yang menampakkan kefasikan, ikhwan yang Allah muliakan, dia melakukan maksiat terang-terangan. Di siang hari bolong minum minuman keras. Inilah karamata lahu. Tidak ada kehormatan bagi dia. Antum bilangi fulan fasik boleh, karena dia menampakkan apa? Kefasikan. Atau pacaran di siang hari. Ya.
dan melakukan maksiat dengan terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat ada dua. Ada yang mujahir terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Dan setiap orang tidak akan lepas dari yang namanya berbuat salah. Ya. Kalau ada saudara kita atau di antara saudara kita terjatuh pada perbuatan maksiat, dia malu sembunyi-sembunyi, boleh tidak kita membongkar aibnya? Tidak boleh. Jangan sampai kita, wah ternyata nih berketahuan nih ya, ternyata nih gitu, kesempatan dihabisin, boleh tidak? Tidak boleh, haram. Ya. Tapi antum nasihati, akhi ittaqillah, antum nggak boleh begini, gitu. Ini maksiat. Tapi dia punya apa? Punya hak, ya, punya hak untuk kita tutupi aibnya. Ya. Kemudian lawannya yang kedua adalah yang menampakkan dengan terang-terangan. Misalkan ada namanya siapa? Nggak usah disebut fulan ya, fulan aja. Nanti tersinggung orang. Fulan di siang hari melakukan maksiat terang-terangan, minuman keras misalkan. Antum punya adik, punya kakak, punya keluarga. Akhi, jangan tertipu ya, jangan main sama si fulan itu. Kenapa? Dia minum keras, minum air keras. Minuman keras ya. Mabok ya, di siang hari sebutkan namanya, boleh tidak? Boleh. Limudhirin fisqan. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, wa mustaftin, orang yang meminta apa? Fatwa. Minta fatwa. Ini kadang sebutkan namanya boleh. Ya, untuk tahu hukumnya. Dalilnya apa? Hindun. Hadisnya Bukhari. Hindun istri dari Abu Sufyan. Hindun istri dari Abu Sufyan datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hindun bilang, "Ya Rasulullah, ya, Abu Sufyan, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Suamiku, maksudnya Abu Sufyan, rajulun syahih. Dia disebut rajul syahih. Apa syahih artinya? Bakhil, pelit. Dia enggak ngasih kepadaku ya harta yang mencukupi aku dan anakku, enggak kasih. Dia syahih. Kecuali kalau anak ambil ya Rasul. Apakah berdosa aku ambil itu? Ya. Jadi lihatlah ada yang syahih. Ya mudah-mudahan antum enggak syahih. Nah. Tapi di sini wajah-wajahnya dermawan semua, masyaallah. Istrinya bahagia sudah. Pulang ke pasar beli emas sekilo ya. Baik. Kata Hindun, Abu Sufyan rajulun syahih, laki-laki yang bakhil. Dia enggak ngasih harta, ya, kecuali aku ambil. Dia enggak tahu saya ambil, ya, untuk diriku dan anakku. Apakah aku berdosa? Kata Rasulullah SAW, tidak. Khudhi ma yakfi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ini kata Rasul. Ambillah min malihi, dari hartanya yang mencukupi dirimu dan untuk putramu dengan ma'ruf. Nah ini. Jadi kalau ada suami bakhil boleh ya, istri ambil, ya, ambil hartanya walaupun tidak tahu. Tapi jangan dijadikan alasan berlebihan ngambilnya, nggak boleh, haram. Ya. Baik. Kemudian yang ke-6, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari, dan orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Kemungkaran di mana saja. Dia sendiri nggak bisa menghilangkan kemungkaran, dia minta kepada yang bisa menghilangkan kemungkaran itu, dia sebutkan fulan kada kada kada. Nah itu. Ini 6 hal yang bukan termasuk ghibah. Ya. Tapi hukum asal ghibah itu apa? Haram. Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Enggak boleh kalian menggibah. Dan ghibah itu dosanya besar. Allah bilang ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu di antara kalian suka makan bangkai daging dari saudaranya yang bangkai itu? Fakarihtumu, kalian jijik dengan itu. Ya. Dan yang namanya ghibah itu apa? Dzikruka akhaka
bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu tentang sesuatu yang dia nggak suka, disebutkan, itu ghibah. Jadi nggak boleh tuh kita ghibah ya kalau tanpa sebab, karena dosanya besar. Tapi kalau misal ya, kalau misal ngomongin tidak sesuatu yang tidak ada pada diri yang kita omongin, ini apa ini? Ini buhtan, ini mengada-ada. Gibahnya sudah tepat plus mengada-ada. Itu. Kalau gibah itu ada pada dia. Nah, faedah yang ke-17. Faedah yang keberapa? 15. Anda loncat ya. Nah, alhamdulillah tembang antum. Annal mala min mustahaqqatin nikah. Harta itu merupakan hak pernikahan. Wa khisal az-zawj, dan sifat dari sang suami. Wa khisal az-zawj, dan salah satu sifat dari suami, kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga itu harus kerja supaya dapat mal, ya, supaya dapat mal. Wa annal faqra min uyubihi, dan kefakiran itu salah satu uyub atau aib suami, aib laki-laki. Makanya tidak boleh laki-laki, tidak ada zaman sahabat laki-laki yang berpangku tangan ya, bergerak. Nah, fayazuju an yurad idza kana fakira. Boleh laki-laki itu ditolak kalau fakir. Ini subhanallah ikhwan ya. Jadi ini faedah dari ulama. Dan ini juga Anda ingat disampaikan oleh Syekh oleh Ustaz Abdul Hakim Abdad masalah ini. Artinya wajar ketika ada seorang ayah, ibu, ketika anaknya dipinang oleh seseorang, dia melihat ini cocok enggak? Di antara melihatnya adalah dari sisi apa? Dia punya mal tidak? Ini wajar. Jangan kita seperti tinggal di planet lain. Maksudnya apa? Maksudnya datang tanpa apa-apa, kemudian saya mau melamar anak Anda wanita, mau melamar, terus modalnya apa? Mercy kila sudah, ya, nggak ada apa-apa, ya. Kemudian tawakal Allah, ya. Kemudian membacakan hadis, apabila datang kepada kamu laki-laki yang soleh meminang putri, maka nikahkanlah. Kalau enggak terjadi fitnah besar. Itu modal. Ini salah penempatan. Ya, ini salah apa? Penempatan. Dan tidak boleh kita bawa ayat untuk begitu, hadis untuk begitu. Ya, saya tanya, wajar tidak orang tua yang punya putri ingin putrinya bahagia? Wajar. Kalau antum punya putri, antum punya anak wanita, seneng nggak kalau anak wanita antum dinikahi sama orang yang bertanggung jawab, walaupun nggak kaya, dia punya penghasilan, ada, ya, senang tidak? Senang, bahkan antum cari yang seperti itu. Nah, makanya ini yang perlu diketahui. Jadi karena ada sebagian kita, dia nggak terima gara-gara saya nggak punya apa-apa nih, atau gara-gara dia nggak punya apa-apa nih, fitnah besar nanti. Justru ente kalau nikah dia fitnah besar nanti. Ya, ini ilmu agama. Ya, bukan hanya sekedar apa? Hamasah. Bukan hanya sekedar hamasah. Ya, tahu hamasah itu semangat doang, tanpa ilmu. Jadi kita harus apa? Belajar dengan ilmu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Wajar. Antum pun punya adik perempuan, punya kakak perempuan, ada punya ibu kalau misalkan ibu tidak ada ayah mau nikah lagi, kan
Misalkan boleh kan nikah lagi kan ibu kan? Ya. Cari yang bagus, yang baik. Seperti itu. Kecuali kalau ibunya enggak, saya mau sama ayah nanti di surga. Nah, itu bagus, Bu. Seperti itu. Ya tidak. Nah, lihat. Di sini kata ulama fa yajuzu an yuradda idza kana faqiran. Boleh ditolak kalau fakir. Boleh, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ya. Nah, kita hidup sesuai dengan kenyataan. Dan ini termasuk manhaj, ya akhi. Ya. Lakin law buyina fil aqd, lihat, tetapi kalau dijelaskan di akad, au arafatil mar'atu minhu zalik wa radiyat bihi jaza kasairil uyub. Kalau dijelaskan di akad dan si wanita tahu akan hal tersebut, calon suaminya adalah fakir, ya, dan si wanita ridha menerima, jaza kasairil uyub. Ini boleh seperti aib yang lain. Ya, ini boleh. Terus begini, ada kejadian, ada sebagian ikhwah kaya hidup awal masya Allah, kemudian ditimpa ujian, misalkan musibah, kemudian jadi kurang, ya, kemudian si perempuan minta cerai ya. Ya, ini bagus tidak? Ini tidak bagus kalau ini. Karena apa? Karena perempuan yang begini maunya apa? Maunya senang saja. Ya, kalau ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Ya. Sabar. Ya, harus sabar. Walaupun nanti punya hak. Ya. Tapi lihat istrinya Nabi Ayub, Masya Allah. Nabi Ayub sakit berapa tahun? 18 tahun, akhi. Sampai enggak punya apa-apa. Sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jalan enggak bisa dituntun. Ya. Istrinya sangat setia mendampingi Nabi Ayub. Subhanallah. Ini istri yang solihah, ya. Istri yang solihah. Nah, dan pahalanya besar menemani suami. Apalagi kalau sudah punya anak. Hidup itu wajar. Kadang di bawah, kadang di atas, ya. Kadang di atas turun lagi ke bawah, ya. Kadang naik lagi, siapa tahu. Itu, ya. Nah, faedah berikutnya, anna kathrata darbin nisa aibun yamna'u min az-zawaj illa idza radiyatil mar'atu bihi. Banyak mukul istri itu merupakan celah, aib. Ya, banyak mukul wanita atau banyak mukul istri ini merupakan celah dan aib yang dengannya seseorang tidak dinikahkan, kecuali kalau si wanita itu ridha, kecuali kalau si wanita itu menerima. Ya. Ini bisa dikiaskan ke akhlak yang lain, ikhwan, ya. Jadi kalau ada akhlak-akhlak yang lain yang buruk, boleh ditolak. Ya. Berikutnya, yang keberapa, ikhwan? 17. Annahu la ba'sa an yarudda al-khatib idza alima annahu kathirul asfar, amma idza alima annahu darrabun lin-nisa fa hadha yadkhulu fi su'il khuluq. Annahu la ba's, tidak mengapa, an yuradda al-khatib idza ulima annahu kathirul asfar, ditolaknya laki-laki yang meminang
apabila diketahui dia suka berpergian, suka safar. Ditanya suka safar tidak? Ya. Ini salah satu hal yang dibolehkan menolak khatib, ada alasan. Wah, suka bepergian yang muter-muter safar ya. Karena nanti gimana ya, Juan? Karena nanti anak antum ditinggal. Anak antum ditinggal. Ya? Ah iya betul. Walaupun dengan alasan dakwah. Ini kan payah ini, fayah ada. Ya. Mengatasnamakan dakwah, meninggalkan kewajiban. Yang kewajiban itu lebih wajib. Ngasih nafkah istri, anak, kewajiban. Fardu ain. Dakwah fardu apa? Kifayah. Makanya fayah. Kalau tidak memperhatikan fardu ain. Ada sebagian betul, masya Allah, dakwah kesana kemari, sampai rumahnya dijual, sampai dan seterusnya. Sampai ada datang akhwat ketika anak masih di salah satu pesantren di sini Cimanggis, ya, Mera'ah Solihah. Ada wanita bercadar datang ke saya. Dia bilang, boleh nggak saat saya singgah pesantren di sini? Kita nggak kenal kan? Saya bilang boleh, nggak ada yang larang. Tapi kita minta data dan seterusnya. Suami belum? Sudah. Terus suaminya gimana? Suaminya suka bepergian. Ternyata lama-lama ngobrol ya, ditanya gitu. Dia bilang, boleh nggak saya minta cerai Ustaz sama suami? Kenapa minta cerai sama suami? Karena suaminya suka pergi gitu, nggak ngurus saya. Saya bilang, urusan cerai itu di ujung. Ya, kalau ibu masih bisa nasihati suami dan seterusnya, jangan minta cerai. Dicoba dulu. Gitu. Tapi kalau lihat di sini, kalau misalkan suka safar, itu boleh. Apalagi dia nggak kasih nafkah. Ya tidak? Nah, itu. Nah, berikutnya, ikhwan, faedah yang ke-18 ya, di antum ya. Wujubu nush likulli ahad. Wujubu an-nush likulli ahad. Bolehnya memberikan nasihat bagi setiap orang. Wala siyama al-mustashir. Apalagi orang itu minta, diisyaratkan, diminta dikasih nasihat. Wa man istasyaraka faqad i'tamanaka. Lihat ini kaidah juga nih. Orang yang minta nasihat kepada Anda berarti dia sudah memberikan kepercayaan kepada Anda. Menganggap Anda ini amanah. Ketika Anda atau siapapun di antara kita dikasih amanah, maka hendaknya kasih nasihat yang paling baik untuk orang yang minta nasihat. Kalau kita tahu ada dua hal, ini paling baik, ini nggak baik, kita ambil yang ini, kita berkhianat. Ini perhatikan, ya, kita berkhianat. Nah, wa 'ala al-insan fi mawdu'il masyurah an yanzura ila hali man istasyarahu man alladhi yasluhu lahu. Orang yang dimintai musyawarahnya harus melihat kondisi orang yang diminta musyawarah. Apa yang terbaik, yang cocok buat dia. Nah, jadi antum lihat dulu. Kalau antum nggak ngerti, ya sudah, saya nggak tahu. Jangan kasih nasihat yang itu lebih buruk buat dia. Nah, ini namanya apa? Namanya khianat. Itu sama dengan menipu, ya, sama dengan menipu. Dalam semua hal, ikhwan, masalah semua hal ya. Berikutnya, istihbabu irsyadil insan ila maslahatihi wa in karihaha wa tikraru dzalika alaihi. Disunahkannya seseorang memberikan petunjuk, bimbingan, nasihat kepada yang lebih maslahat
walaupun tidak disukai oleh orang yang menerima nasihat. Wa tikraru dzalika alaihi, dan boleh diulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Fatimah bintu Qais untuk menikahi siapa? Usama bin Zaid. Dan Fatimah bintu Qais awalnya nolak. Fakarihathu, ya. Fakarihathu, dia enggak suka sama Usama bin Zaid. Kenapa enggak suka? Karena kita tahu Fatimah bintu Qais itu Quraisy. Ya, sukunya tinggi. Adapun Usama bin Zaid itu mantan muda. Ya, awalnya tidak terima. Diulang sama Rasulullah SAW, diterima oleh Fatimah bintu Qais dan menjadi bagusnya, menjadi apa? Baiknya. Ini boleh diulang. Walaupun mungkin dia nggak suka, tapi kita tahu kebaikan dia seperti ini. Sama seperti antum punya anak. Anak milih sesuatu, antum tahu yang lebih baik buat anak begini, ya, antum ulang. Apalagi anak antum. Orang saja yang minta nasihat kepada antum, kepada kita kasih yang terbaik, ya. Walaupun nggak suka diulang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu, habis azan kita lanjutkan insyaallah taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Lanjutnya, faedah berikutnya. Anal insana la yulamu idza khalaqa al-masyurata fi amrin yata'allaqu bi halatihi wa qudratihi. Seseorang tidak dicela. Seseorang tidak dicela jika menyelisihi musyawarahnya atau jika tidak menerima nasihat. Jika tidak menerima apa? Nasihat dalam perkara yang berkaitan dengan kondisinya dan kemampuannya. Jadi tidak dicela. Di sini kita dapatkan pelajaran Fatimah bintu Qais, ya, awalnya menolak atau tidak suka dengan Usama bin Zaid ibtidaan di awalnya, ketika Nabi SAW ngasih isyarat nikah saja sama Usama bin Zaid, fakarihathu, ya, karena disebutkan di sini li'annaha min somimil Arab, karena Fatimah binti Qais itu bangsawan dari bangsa Quraisy, ya. Adapun siapa? Usama bin Zaid itu maula dan mawali, mantan budak, ya. Oleh karena itu awalnya Fatimah tidak suka. Habis itu ketika Nabi SAW mengulang mengisyaratkan untuk menikah dengan Usama bin Zaid, diterima oleh siapa? Fatimah bintu Qais. Faja'alallahu fihi khairan waqtabatat fi bihi. Kemudian Allah menjadikan kebaikan di situ, ya. Faedah berikutnya, qabulu nasihati ahli al-fadl wal inqiyad ila isyaratihim. Bolehnya menerima nasihat dari orang yang memiliki keutamaan. Menerima nasihat dari orang yang memiliki keutamaan, misalkan orang yang berilmu, ya. Kemudian menerima, ya, tunduk kepada isyaratnya. Wa anna aqibataha mahmudah, karena akibatnya, ujungnya itu baik. Menerima nasihat dari orang yang baik, dari orang yang memiliki keutamaan, orang yang berilmu, akibatnya baik, ujungnya baik. Di sini Fatimah bintu Qais bersabar, hidup bersama Usama bin Zaid, dan kata Fatimah bintu Qais, dia diberikan kebaikan dengan menerima nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, al-hirsu ala musahabati ahli taqwa wal fadli wa in kanat ansabuhum aqal. Al-hirsu ini semangat, antusias untuk bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, orang memiliki keutamaan, walaupun nasabnya itu lebih rendah. Jadi ini penting, ya, bersahabat dengan ahli at-taqwa, walau mungkin dari sisi nasabnya lebih kurang, atau dari sisi misalkan harta dia kurang, ya, atau dari sisi banyak hal dia kurang, ya. Tapi
Tapi bergaul, bersahabat dengan ahli taqwa ini mendatangkan keberkahan. Yang ke-25, yang keberapa di antum? 23 ya. Anal kafa'ata fin nasabi ghairu mu'tabarah. Nah, kafa'ah itu satu derajat ya. Kafa'ah sekufu, sejajar. Dalam nasab itu tidak dianggap. Ya, misalkan Quraisy harus dengan Quraisy lagi, tidak di sini. Fatimah binti Qais dia dari Quraisy menikah dengan Usama bin Zaid. Ya, boleh. Ya, tidak dilihat dari nasab mana enggak. Jadi boleh dengan suku apapun. Makanya Allah Ta'ala berfirman kan di surat Al-Hujurat ayat 13 kan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling kenal, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa ya, berkabilah-kabilah untuk saling mengenal. Dan Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan dilihat dari sisi nasabnya. Tapi yang paling bertakwa, yang paling mulia itu yang paling bertakwa di sisi Allah. Innallaha alimun khabir. Ya, ini menunjukkan bahwa nasab tidak dianggap. Berikutnya, anna imtithala amri Rasul sallallahu alaihi wasallam khairun wa barakah. Sawa'un ahabbahu al-insan am la. Wallahu ta'ala a'lam. Bahwa menjalankan perintah Rasul, melaksanakan perintah Rasul merupakan kebaikan dan keberkahan. Baik seseorang suka atau tidak menyukainya. Subhanallah. Luar biasa ini faedah ikhwan ya. Jadi kita perhatikan faedah yang terakhir ini. Kalau kita mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW, di dalam perintah itu ada kebaikan. Ini harus kita yakini. Nah, ketika Fatimah binti Qais mengikuti isyarat Rasulullah SAW, nah ini bagian dari perintah. Ada kebaikan di situ. Nah, kita kiaskan ya dengan kehidupan kita sekarang. Kita mendapatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ketika kita ngamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu ada kebaikan. Khairun wa barakah. Ada kebaikan dan keberkahan. Di antara ngaji thalabul ilmi ini ada kebaikan dan keberkahan buat hidup kita. Satu pekan ada ngajinya, berkah insyaallah. Satu hari paginya tidak tidur, berkah insyaallah. Ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan dengan kita dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan ikhwan. Kemarin pertanyaan ada 3, yang belum saya jawab 2. Ini diantaranya adalah, Assalamualaikum Ustadz, apakah wanita yang sudah berumur sudah terlepas kewajiban dari memakai hijab, dan apabila ia tidak memakai hijab ketika di luar rumah, apakah masih termasuk dosa untuknya? Ini pertanyaan bagus sekali karena berkaitan dengan masalah jilbab ya. Ini banyak tidak dipahami dan disalahpahami bahkan oleh sebagian kita, masalah wanita tua boleh melepaskan jilbab. Ya. Kalau kita lihat tafsirnya ikhwan, ada perbedaan pendapat. Kalau kita lihat surat An-Nur ayat 60 ya. Allah Ta'ala berfirman, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha falaysa 'alaihinna junahun an yad'na thiyabahun ghayra mutabarrijat bizina. Kata Allah, wanita-wanita yang sudah tua, tidak haid lagi, yang tidak ingin menikah, maka tidak mengapa bagi wanita tersebut untuk
melepaskan thiyabnya, pakaiannya. Apa yang dimaksud melepaskan thiyabnya? Ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan khimarnya, kerudungnya. Ada yang melepaskan jilbabnya, pakaian luar. Khimarnya tetap. Tapi lihat kalimatnya, tidak menampakkan zina. Ghairu mutabarrijat bizina. Ya. Nah, banyak yang memahami keliru ayat ini. Sebagian nenek-nenek ya tidak pakai jilbab atau pakai kerudung khimar biasa, tapi mutabarrijat bizina. Enggak boleh. Ya. Pakai celak mata, ya. Pakai celak mata, kemudian pakai merah-merah, bajunya mengundang, nah itu. Ini enggak boleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa yasta'fifna khairul lahunna. Menjaga kehormatan untuk mereka itu lebih baik buat mereka. Ya, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bagi sebagian madhab seperti madhab para ulama kita yang seperti Syekh bin Baz rahimahullah, itu menafsirkannya jilbab luar. Karena apa? Karena maksud thiyab di situ yang dimaksud pakaian luar. Artinya kalau misalkan dimaksud pakaian luar, boleh menampilkan wajah dan telapak tangan. Itu saja. Coba lihat, ada ulama yang mengatakan demikian. Makanya kita tidak asal berfatwa ya. Kemudian kemarin ada pertanyaan bahasa Inggris ini. Iya. Karena pekan yang lalu ada 3 pertanyaan, kemudian waktunya seperti sekarang juga mepet, jadi bingung ya. Bacanya juga bingung ini kelihatannya. Jadi I am confused to read it. Pertanyaannya, I ask Ustaz, what is the ruling for a woman who is divorced, but has never had sexual intercourse? Could her husband still take her back? Artinya rujuk, di dalam ini rujuk. Tahu artinya, Ikhwan? Anda tadi lihat-lihat dulu, jadi Anda tahu artinya, ya. Ini good. Ini belajar bahasa Inggris kan? Iya. Anda kalau nggak penting saya nggak akan bacakan. Iya. Kalau nggak penting Anda nggak akan bacakan. Karena penting isinya, masya Allah. Ya. Artinya kan, apa hukum seorang wanita dicerai tetapi belum digauli? Ya, ini belum digauli. Kemudian bolehkah suaminya itu balik lagi, rujuk? Kan penting kan? Ya. Jawabannya kita lihat surat Al-Ahzab, ya, ayat 49. Ini penting karena subhanallah, Anda yakin banyak yang enggak paham masalah ini. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Antum lihat ayat ini, insyaallah bisa jawab ini. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi mukminat, wanita-wanita mukminat, ya, summa talaqtumuhun, kemudian dicerai oleh kamu. Jadi wanita itu dicerai sama kamu. Min qabli an tamassuhunna, sebelum apa? Sebelum digauli. Fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Tidak ada iddah yang kalian hitung untuk itu. Jadi belum digauli syaratnya. Dari ayat yang mulia ini kita dapat pelajaran pertama, ya, wanita yang dicerai sebelum digauli tidak ada
iddahnya. Yang kedua, wanita itu bebas. Ketika dia mau menikah dengan siapapun boleh nikah. Karena tidak ada apa? Iddah. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, bolehkah laki-laki itu rujuk? Ya, boleh tidak laki-laki itu rujuk? Udah diceraikan, rujuk lagi. Nyesal dia. Boleh tidak? Tadi, ya. Ya. Dia talaknya satu itu. Iya kan? Dan tidak ada masalah. Iddah. Boleh nggak rujuk? Ya? Jawabannya salah. Jawabannya nggak ada rujuk. Ya, karena rujuk itu ketika menikahi wanita yang digauli, ya, yang digauli. Adapun wanita yang lepas, kalau si laki-laki itu ingin nikahi dia lagi, boleh, tapi dengan nikah baru dan mahar baru. Nah, itu jawabannya. Boleh balik, tapi binikahin jadid wa mahrin jadid. Nah, itu. Ya. Terus istrinya saya mau minta mahar yang gede. Iya, kesempatan, ya kan? Baik. Ini pertanyaan berikutnya. What is the criterion for sexual intercourse? Anda udah lihat terjemahannya dulu, akhir. Ya. Kriteria hubungan seksual dalam Islam itu kriterianya apa, gitu ya? Kriterianya apa? Taib. Ini manfaat kita bahas ini, akhi. Ya, sering-sering lah belajar. Untuk ngasih Anda soal bahasa Inggris nggak apa-apa, supaya Anda bisa belajar. Ya. Jadi boleh tidak, ya? Atau tadi pertanyaannya kriterianya, ya? Anda melihat tadi ayat yang dibaca di surat Al-Ahzab ayat 49. Ya, kalimatnya min qabl an tamassuhunna, sebelum dimas. Hubungan seksual dalam istilah bahasa syariat atau fikih itu dukhul. Dukhul dari kata dakhala yadkhulu dukhulan. Ya. Artinya apa dakhala yadkhul? Atau masis, itu istilahnya. Kalau bahasa kerennya penetrasi, itu masuk kategori itu. Ya. Tapi kalau memang dukhul, ya, sudah terjadi hubungan suami istri, maka itu dinamakan hubungan seksual. Walaupun ketika masuk, ya, tidak keluar air mani, ya, dukhul tapi nggak keluar air mani, itu sudah masuk dalam kategori hubungan seksual dalam Islam. Dan kalau cerai, si wanita itu apa? Si wanita itu iddahnya berapa bulan? 3 kali haid atau 3 kali suci, dan wanita itu dapat maharnya 100%. Kalau misalkan maharnya 200 juta plus mobil, wah, ya, nggak boleh atau mengambil lagi, ya. Ini untuk supaya nggak ngantuk aja. Tapi sekarang ada masalah dibahas di ulama fikih. Ada suami istri nikah, sudah akad, kemudian bilangnya belum hubungan. Si suami itu bilangnya belum hubungan, tetapi sudah berkholwat. Dan kholwatnya kata ulama kholwat sahihah. Tahu kholwat sahihah? Kholwat sahih itu dia tertutup sudah. Cuma dia sama perempuan itu aja, sama istrinya. Baik. Kholwat sahihah ini sebagian ulama bilang dihukumi sama dengan dia sudah melakukan jima.
Pengakuan dia mengatakan saya belum jima, urusan lain. Udah khulwat belum? Udah, sudah. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi jumhur ulama menjelaskan, dilihat kalau terjadi jima, maka dia mendapatkan maharnya sempurna dan idahnya ada. Tetapi kalau memang pengakuannya belum terjadi hubungan seksual, ya, belum terjadi hubungan seksual dia ngakunya, maka jumhur ulama mengatakan hukumnya seperti ini. Si wanita itu tidak ada idah karena belum dihubungi, tidak ada idah, tetapi maharnya tidak boleh diambil lagi. Yaitu, maharnya tidak boleh diambil lagi. Alasannya apa? Alasannya sudah berkhulwat. Khulwat itu tandanya sepakat untuk melakukan itu. Seksual apa tadi itu? Ya, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, insyaallah. Ya. See you again next week. Misalnya orang tua mengizinkan anaknya dibawa jalan-jalan ke mall gimana? Belum nikah. Orang tuanya ngizinin. Itu nggak boleh. Itu bukan khulwat. Itu kalau orang tuanya dayus. Kalau si laki-laki sama perempuan itu bermaksiat. Iya, bermaksiat. Ikhtilat. Kalau khulwat itu berdua-duaan. Ya. Ya, ikhtilat ramean kemudian berdua-duaan. Wah, numpuk udah. Iya. Saya itu. Baik. Mudah-mudahan manfaat ikhwan yang Allah muliakan. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kita terus belajar ilmu agama karena yang kita ketahui dari apa yang belum kita ketahui itu sangat jauh sekali. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.